Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kali ini saya akan berbagi tentang UPS DC yang nanti akan saya pergunakan untuk membackup tegangan saat mati lampu di repeater ataupun di tempat pelanggan ya. Nah, fungsi utama daripada perangkat ini adalah untuk menyimpan tegangan DC yang dihasilkan dari power supply, kemudian disimpan, dan pada saat bersamaan juga dipergunakan untuk kebutuhan perangkat, entah access point, kemudian repeater, converter, FO, switch hub, atau apapun. Nah, itu nanti berguna untuk kelangsungan dan ketahanan jaringan internet yang kita distribusikan ke pelanggan. Bagaimana lebih detailnya, tetap stay tune di channel Yatno Permadi. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan teman-teman semuanya untuk mengikuti channel saya ini. Dan terlebih dahulu saya kasih tahu terkait UPS backup ini apa saja yang dibutuhkan. Ini secara global ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada boxnya ukuran 40 cm kali 30 kali 18. Ini harganya sekitar 180-an di tempat saya, di tempat teman-teman nggak tahu. Terus kemudian baterai kering yang 12 volt 7,2 ampere, kemudian ada voltmeter DC, terus kemudian ada patch core, jadi nanti akan saya sambung nih, jadi ini saya gabung. Terus kemudian ada adaptor SC to SC, kemudian ada PoE, ada adaptor switching, kemudian ada konektor splitter untuk DC nya, ada SCC, kemudian ada kebutuhan yang lainnya, kisaran sekitar segini teman-teman. Nah, 1.284.500. Ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dan saya kasih tahu ya. Nah, ini adalah SCC-nya, solar controllernya. Jadi ini sebenarnya sumbernya bisa diganti dari adaptor atau dari solar cell. Kalau teman-teman misalnya mau taruh di tempat yang jauh dari listrik, itu bisa pakai solar cell. Kalau ini AC in-nya saya pergunakan karena saya pakai tegangan AC, jadi untuk indikasinya pakai ini, pakai AC controller ya. Nah, kemudian ini ada volt DC-nya. Volt DC-nya ini dipergunakan sebagai indikator dari tegangan baterainya. Dan ya, saya informasikan juga teman-teman, SCC ini nanti pada saat tegangan tertentu dia akan meng-cut off gitu ya. Jadi kalau misalnya kita setting di berapa, 11 volt, 11,5 atau berapa, jadi nanti saat tegangan baterai itu 11,5 dia akan off gitu ya. Nah, kemudian ini ada saya kasih colokan ataupun stop kontak dua lubang atau dua hole. Ini untuk kalau misalnya mau proses maintenance atau apa begitu ya. Oke, kita lihat dalamnya teman-teman ya. Nah, ini dalamnya lumayan ya. Lumayan ruwet. Oke, ini dalamnya, ini adalah adaptornya. Ini dari PLN nanti dirubah ke DC. Terus kemudian ini switch hubnya. Switch hubnya ini yang giga nih, yang 1005 port. Kalau nggak salah harganya sekitar 160-an. Terus kemudian ini adalah konverter FO tulan. Ini ada set A, set B. Jadi misalnya set B ini dari main servernya bisa jarak berapa, 500 1 kilo gitu ya. Terus kemudian ini konverter A nya kalau mau dicabangkan lagi untuk FO nya. Ini speednya sudah 1000. Terus kemudian ini ada port LAN nya 2. Nah, dari sini kita masukkan ke sini nih teman-teman. Nanti untuk dipergunakan untuk access point, untuk repeater, untuk
kontrolnya. Nah, ini terminal DC-nya. Terus kemudian ini ada step down-nya. Nah, jadi dari tegangan yang tadi itu kita masukkan ke sini. Kita rubah nih mau jadi berapa. Nah, ini saya bikin 12 DC 12 volt, dan juga di sini saya rubah menjadi DC 5 volt. Jadi yang dari ini nanti yang ikut ke UPS 12 dan 5 volt saja, teman-teman. Jadi yang dipergunakan nanti untuk konverter ini FO2 LAN dan juga switch hubnya. Nah, kalau 12-nya ini nanti dipergunakan untuk access point di pelanggan ya. Nah, nanti kalau terus juga ini ada PoE 24 volt. Nah, 24 volt ini untuk akses NSM2, teman-teman. Jadi nanti ada akses point juga di lokasi. Kemudian nah, ini ada kipas angin yang saya pasang, saya tambahin di sini. Nah, terus kemudian kipas angin tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Karena di sini saya pasang termostat nih. Termostat ini berfungsi dia sebagai pendeteksi panas nih. Sekarang suhunya 31. Nah, nanti saat pada tegangan tertentu, mungkin saya bikin 35 atau 36, nanti dia akan nyala nih kipas ini. Terus kemudian pada suhu tertentu juga kipas ini juga akan berhenti. Misalnya di 33, 32. Nah, berapa panas yang mau disetting terserah nanti selera teman-teman ya. Nah, ini adalah switch yang ataupun saklar nih. Kalau yang ini adalah untuk kipasnya, ini tegangan DC-nya, terus kemudian ini tegangan AC-nya. Sorry. Nah, ini tegangan kenapa ya? Oke. Nah, ini tegangan AC-nya, saklarnya. Saya sebenarnya pengen pakai MCB, tapi space ruangannya kayaknya nggak cukup. Ya udah, saya taruh di dalam saja. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengar kami. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Dan Anda bisa mengunjungi channel-channel saya yang lain seperti yang ada di tampilan ini ya, yang kita rekomendasikan. Nah, kemudian teman-teman, ini full DC-nya. Gampang ya, teman-teman ya. Ini modul step down-nya. Nah, jadi nanti saat misalnya saya coba mati lampu gitu ya. Saat ini misalnya bermasalah di adaptor. Ini saklarnya nih. Nah, ini bermasalah di adaptor. Teman-teman, nah ini tegangan nggak keluar nih. Tegangan nggak keluar, tapi tegangan AC ada, tegangan DC tetap ada. Jadi perangkat masih tetap bisa on ya, menggunakan baterai yang ada. Nah, ini mungkin bisa disebabkan adaptornya bermasalah atau yang lainnya. Yang jelas tegangan dari adaptor tidak nyampe ke solar controller, atau juga misalnya saat mati lampu. Nah, saat mati lampu ini tidak hidup, tidak masuk ke SCC, tetapi SCC-nya masih mengeluarkan tegangan, jadi sehingga perangkat juga masih bisa aktif, bisa nyala nih, bisa hidup ya, perangkatnya bisa hidup. Ini hubnya juga nyala ya teman-teman, kipas juga bisa hidup gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah on lagi, nah ini sudah ngisi lagi nih teman-teman. Jadi begitu kira-kira saya di UPS-nya saya mainkan tegangan di tegangan DC-nya. Nah, ini sisi sampingnya kawan-kawan, di sisi kipasnya.
Terus kemudian juga saya kasih terminal DC out-nya. DC out bisa atau sebagai extension baterai. Jadi suatu saat kalau bebannya naik segala macam, UPS ini saya nggak usah repot-repot, tinggal saya kasih baterai di sini, entah yang 60 ampere, 100 ampere, yang lebih daripada yang ada sekarang. Oke teman-teman, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun pengen membagikan tentang pengalamannya juga, silahkan tulis di kolom komennya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like, dan jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, silahkan bagikan ke orang-orang tercinta di sekitar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.